Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Di sini siapa kelasnya? Ibu minta tolong kepada Excel untuk memimpin doa kita untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Di sini Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Barzan, Hadir, Bu. Yurdi, Hadir, Bu. Excel, Hadir, Bu. Wahyu, Hadir, Bu. Ica, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Jia, Hadir, Bu. Raden. Hadir, Bu. Alhamdulillah, pagi ini masuk semua ya. Bu. Perkenalkan, nama Ibu Pera Veronica. Di sini Ibu mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini ada yang tahu apa materi kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Di sini kita akan membahas tentang akidah akhlak. Ada yang tahu apa itu akidah akhlak? Tidak, Bu. Oke, dengarkan lah ya. Ibu di sini akan menjelaskan apa itu akidah akhlak. Pengertian akidah akhlak. Di sini akidah akhlak secara bahasa berasal dari dua ikatan, yaitu akad, yaitu berarti janji atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang. Sedangkan menurut istilah itu merupakan urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas, terutama kuat dalam bentuk jiwa yang tidak dapat diguncangkan oleh keraguan. Nah, di sini dijelaskan dalam firman Allah, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 19. Artinya itu sesungguhnya agama yang diridhoi, yang paling dicintai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Ali Imran ayat 19. Di sini ajaran yang kita dapat dari akidah itu antara lain satu, dengan pendekatan dogmatis, yaitu pendekatan berdasarkan dogma, yaitu sesuai harus diterima, yakin sebagai suatu kebenaran. Yang kedua yaitu pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan norma, yaitu ukuran atau ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu pendekatan rasional, yaitu pendekatan dengan akal pikiran yang dapat diterimanya. Selanjutnya yang keempat yaitu pendekatan praktis atau keteladanan, ialah pendekatan berdasarkan kenyataan dalam praktek yang diteladani. Nah, di sini sumber-sumber akidah itu berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, selain itu juga fitrah tauhid yang dimiliki setiap manusia itu karena hidayah taufidiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini metode pengajaran akidah itu ada beberapa macam. Di sini yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua itu metode cerita, metode tanya jawab, metode widya wisata, dan juga metode bermain peran. Nah, di sini metode demonstrasi, metode latihan sosial drama, dan metode diskusi. Nah, yang pertama itu metode ceramah. Ya, metode ceramah ini yang sedang Ibu lakukan sekarang itu merupakan metode ceramah. Nah, kalau metode cerita itu biasanya itu menggunakan asal usul atau biasanya itu kejadian yang sudah lalu. Nah, metode tanya jawab itu metode biasanya itu guru memberikan pertanyaan dan anak murid menjawab, atau sebaliknya anak murid bertanya dan ibu menjawab. Nah, kalau metode widya wisata ini mengajak anak murid itu keluar untuk seperti misalnya itu museum, taman wisata seperti kebun binatang. Nah, itu merupakan metode widya wisata. Nah, kalau metode bermain peran ini biasanya itu seperti kalau di seni itu seperti drama. Nah, itu merupakan metode bermain peran. Nah, selanjutnya itu metode demonstrasi, yaitu metode sama seperti metode peran, yaitu meniru atau meniru kejadian yang sudah berlalu. Selanjutnya itu metode diskusi, biasanya ini guru membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang ada. Nah, itu merupakan metodenya.
Nah, sedangkan pengertian akhlak, nah kata akhlak itu berasal dari kata Arab atau jamak dari khuluqun yang berbahasa berarti itu budi pekerti, perangai atau tingkah laku seseorang. Nah, kata tersebut itu mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, yang juga erat berhubungan dengan pencipta, demikian pula dengan maklumun yang berarti diciptakan. Nah, di sini tujuan kita mempelajari akhlak, ada yang tahu? Nah, oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Nah, di sini tujuan kita mempelajari akhlak menurut Barmawi Umari yaitu tahun 1984. Di sini ada 3. Meliputi 1, supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari yang buruk, jelek, dan hina, tercela yang tidak dicintai oleh Allah. Nah, yang kedua itu supaya berhubungan kita itu dengan Allah itu baik, dan juga sesama makhluk ciptaan Allah itu juga baik. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Hamka yaitu pada tahun 1976 mengungkapkan bahwa yang menjadi tujuan dalam pengajaran ilmu akhlak ini adalah ingin mencapai setinggi-tingginya budi pekerti dan akhlak. Nah, tujuan kita mempelajari akhlak ini agar akhlak kita baik. Oke. Nah, di sini ada ciri-ciri akhlak. Yang pertama itu menurut Haji Mustafa antara lain itu pertama kebajikan yang mutlak. Mutlak itu pasti. Nah, Islam menjamin kebaikan mutlak karena telah menciptakan akhlak yang luhur. Selanjutnya itu kebijakan yang menyeluruh. Yang ketiga itu kemantapan. Yang keempat itu kewajiban yang dipatuhi. Yang terakhir itu pengawasan yang menyeluruh. Nah, metode pengajaran akhlak ini menurut Profesor Dr. Hamka ini antara lain 1, metode alami. Metode alami ini adalah suatu metode di mana akhlak yang baik diperoleh bukan melalui didikan, pengalaman atau latihan, tetapi diperoleh melalui insting atau naluri yang dimiliki secara alami, yaitu udah dibawa dari lahir. Meskipun demikian itu metode ini tidak dapat diharapkan secara pasti tanpa adanya metode atau faktor dari luar. Selanjutnya itu metode mujadah atau riyadhah, yaitu orang yang ingin dirinya jadi penyantun maka jalannya dengan membiasakan bersedekah. Ini dengan cara kebiasaan yang dilakukan secara sehari-hari. Selanjutnya itu metode teladan. Nah, metode teladan ini yaitu mengambil contoh atau meniru orang lain. Nah, contohnya seperti misalnya Barzan. Nah, Barzan itu sering bersedekah. Jadi, Yurdi itu meniru kegiatan yang dilakukan oleh Barzan tersebut. Nah, itu merupakan metode teladan. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Ada anak-anak ada yang ditanyakan? Oke, di sini mungkin cukup sampai di sini penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi